Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan doa apa yang harus kita panjatkan ketika kita akan mencari Lailatul Qadar. Jadi ini Aisyah ini termasuk hamba Allah yang menjadi sumber ilmu buat kita. Ya, salah satu hikmah ketika beliau menikah di usia muda dengan Rasulullah SAW, jadi beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sikap-sikap Rasulullah SAW sampai kepada urusan yang sangat private. Nah, maka ini tentu saja pertanyaan yang bukan hanya untuk Aisyah radhiyallahu anha saja, tapi ini juga pelajaran buat kita semua. Maka ketika ditanya tentang doa apa sih yang harus dipanjatkan saat kita mengejar Lailatul Qadar, yang kemarin kita sudah bahas ini Lailatin Mubarakatin, ya, penuh keberkahan gitu. Maka Rasulullah menjawab, ya doalah dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Udah itu, iya udah. Bagaimana bukti kemudahan agama kita? Ini juga terlihat dari doa yang diajarkan ini. Dan sekaligus ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu punya kemampuan untuk mengumpulkan semua hal yang bermanfaat yang kita butuhkan dalam kalimat yang singkat dan padat. Jawami'ul kalam istilahnya itu. Jadi bisa mengumpulkan semua yang penting-penting itu dalam satu kalimat singkat. Dan mengajarkan etika adab kita kepada Allah. Permintaannya satu, fa'fu anni, maafkan aku. Permintaannya satu, tapi muqaddimahnya dua kalimat. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau selalu mencintai maaf, selalu memberikan maaf. Itu dua kalimat muqaddimahnya. Kemudian fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Keren banget ya. Dan ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa bayangkan satu malam Lailatul Qadar, Rasulullah tidak mengajarkan sholat yang panjang, doa yang banyak gitu ya. Enggak. Baca Quran yang banyak, meskipun itu penting, meskipun itu jadi opsi amal yang bisa kita lakukan, tapi betapa mudahnya ajaran Rasulullah SAW itu. Baca doa ini, dan isinya adalah minta maaf supaya Allah memaafkan kita semua. Di situ ada ketawaduan, ada akidah gitu ya, ada etika. Dan betapa pentingnya nilai maaf. Betapa pentingnya maaf, sehingga inilah satu-satunya yang harus banyak diminta saat kita mengejar Lailatul Qadar. Shadaqah Rasulullah. Maka mari kita jamaah rahimakumullah melihat makna al-afu. Al-afu yang terjemahannya itu maaf gitu. Lagi-lagi kalau dengan bahasa Arab,
maka ini akan mengklarifikasi banyak hal. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang mubin. Mubin itu akan menjelaskan banyak hal yang mungkin kita nggak kepikiran. Mubin itu akan mengembalikan kepada makna asli yang mungkin mengalami penurunan atau penghilangan makna-makna yang sebenarnya. Itu bilisanin arabi mubin. Nah, jamaah rahimakumullah, al-afu itu artinya adalah meninggalkan, melupakan, menghapus sampai ke akar-akarnya. Saya ulangi, al-afu itu meninggalkan, melupakan, dan menghapus sampai ke akar-akarnya, mencabut sampai ke akar-akarnya. Ini al-afu. Maka dengan makna ini, ya, dengan makna meninggalkan, melupakan, menghapus, ya, kita lihat di mana ayat-ayat yang mengandung kata al-afu ini dengan turunan katanya. Ternyata subhanallah, saya diskusi banyak dengan Pak Faisal, ya, tentang sedekah. Ya, ternyata ini jawabannya ada satu ayat, ya, di surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, agak panjang ayatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Temanya tentang khamr dan judi. Sampai nanti pertengahan ayatnya itu wa yas'alunaka madza yunfikun. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Maka kata Rasulullah, ya, kata Allah, ya, kul, katakan, kulil afwa. Jadi yang disedekahkan itu al-afwa. Satu itu kelebihan. Kalau kita sudah cukup dengan sesuatu, maka kelebihannya itu dinamakan al-afwa. Nah, itu yang disedekahkan. Tapi makna al-afu tadi, ya, melupakan. Jadi kalau sudah sedekah, udah lupakan. Sudah berinfak, lupakan. Sudah berwakaf, lupakan. Sudah selesai urusan dia dengan Allah. Tinggal nanti siapa amil yang mengurus wakaf itu, sedekah itu, dia yang akan mempertanggungjawabkan dengan Allah. Ini kan seringkali banyak orang bersedekah itu, dia ikut campur. Ya, saya sih pengen nanti wakaf itu jadi gini-gini. Ah, itu bukan al-afwa. Shadaqallah, luar biasa. Kulil afwa. Jadi ini bab sedekah begitu, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, al-afwa yang artinya itu menghapus, memaafkan, melupakan, ini kita temukan ayatnya banyak di tema tentang rumah tangga. Tema rumah tangga. Bagaimana suami dengan istri yang sudah diikat dengan mitsaqon ghalidha, ikatan yang super kuat, bukan super glue lagi. Ini sangat kuat pisan gitu. Ya. Maka di situ pasti ada potensi orang yang deket-deket itu pasti gesekan terjadi. Pasti ada konflik-konflik terjadi gitu. Maka al-afwa ini kita temukan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Pertama di Al-Baqarah ayat 237. Ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Apabila kamu itu menceraikan istri-istrimu, ya, sebelum kamu bercampur dengannya, panjang ke bawahnya ceritanya tentang tolak, tentang perceraian, tentang konflik yang membesar. Dan biasanya itu terjadi hitung-hitungan. Kamu kalau nggak nikah dengan saya, wah, iya, kamu juga saya yang modalin, bisa usaha, kata istrinya begitu. Terus itu panjang. Ya, dan itu akan nyelekit, akan sakit. Ya, kalau konflik dengan pasangan itu, kita nggak punya pilihan, nggak bisa kabur aja dulu, nggak bisa itu ya. Tetap nanti malam pulang ke rumah ketemu lagi dengan orang yang nyakitin hati kita. Ya, ini nggak ada pilihan. Makanya ajaran Quran itu, subhanallah,
Kata Allah, ya, ada terusan ayat tadi, ya, wa anta'fu aqrabulit taqwa. Wa anta'fu, kalau kamu memberikan al-afu, memberikan maaf, menghapus, melupakan, itu al-afu, ya. Itu adalah aqrabulit taqwa, lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Subhanallah. Jadi takwa itu bukan hanya dengan puasa, dengan baca Quran, dengan sholat. Memberikan al-afu kepada pasangannya itu lebih dekat kepada takwa. Aqrabulit taqwa. Berat. Memang berat ya. Biasanya ada penyakit atuda, ya. Atuda kumaha, atuda engke lah, kan 3 hari boleh marahnya gitu, nanti aja nunggu 3 hari, ya. Kan saya nggak salah, iya, istri selalu benar. Nanti aturan pertama itu istri selalu benar, meskipun suaminya nggak salah, ya istri benar gitu. Jadi kehidupan rumah tangga itu bukan menang kalah, ya, bukan menang kalah, tapi menjalankan syariat Allah, mengamalkan semua nilai-nilai ajaran agama kita dalam skup yang kecil dengan orang yang terdekat yang hidup 24 jam dengan kita. Kalau itu berhasil, itu modal untuk bisa bergaul lebih luas lagi dengan tetangganya, dengan masyarakat luas. Ini keluarga yang Allah menginginkan selalu utuh sampai manusia itu dipisahkan oleh kematian. Maka di sini Allah mengingatkan itu, wa anta'fu aqrabulit taqwa. Kalau kamu memberikan maaf, menghapus, melupakan, wah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kenwe istri nggak minta maaf juga udah, ya pokoknya kita sudah ngasih al-afu. Kemudian jamaah rahimakumullah, masih tema tentang rumah tangga juga, ada al-afu di situ, di surat At-Taghabun, ya, surat ke-64, juz 28, ya. Tadi di sepertiga pertama Al-Quran itu ada, itu di Al-Baqarah tadi ada al-afu dalam rumah tangga. Di hampir ujung Al-Quran juz 28 lagi-lagi Allah mengingatkan tentang al-afu dalam kehidupan rumah tangga. Apa ayatnya? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu itu dan anak-anakmu itu ada yang akan menjadi musuh bagi kalian, aduwwul lakum, ya. Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka arahan Allah adalah berhati-hatilah mensikapi pasangan dan anak-anak ini, berhati-hatilah, ya, waspadalah. Kemudian kata Allah, dan maafkan mereka. Kemudian ditambah lagi dengan watasfahu. Jadi ada wa in ta'fu, watasfahu, watagfiru, ada 3 tahapan, ya. Maafkan, kemudian watasfahu ini agak sulit diterjemahkan, tapi sofhah itu lembaran yang baru, yang putih bersih dari noda. Wa antasfu itu seperti memberikan lembaran yang baru, bersih, putih, tanpa noda. Jadi kalau sudah melupakan, ya, meninggalkan, menghapus, itu ternyata harus mengganti dengan lembaran baru. Biasanya kan, ya saya maafkan, tapi didiemin, tapi nggak ada membangun komunikasi baru gitu. Shadaqallah, ya. Jadi Allah tidak menginginkan, ya, kita ini berhenti pada memaafkan sudah, enggak.
silahkan kasih lembaran yang baru yang masih putih bersih. Seolah-olah tidak ada noda kesalahan sebelumnya, itu nggak ada. Watasfahu. Ini kan nggak mudah. Nggak mudah itu. Cekcok dengan istri kita, Pak. Ya, mungkin bisa memaafkan, tapi membuka lembaran baru yang putih bersih, waduh, susah sekali. Nggak mudah. Ya, Masya Allah. Makanya lebaran itu kan maafkan. Nah, ini pembahasan di Quran itu dalam banget. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam konteks ya, membantu orang lain, ya, itu kan disunahkan, dimotivasi kita. Tapi ada al-afu dalam konteks membantu orang lain yang sudah menyakiti diri kita. Ini luar biasa, nggak mudah juga. Ya. Nah, ceritanya tentang apa? Nanti silahkan jamaah rahimakumullah, kita mengambil episode kehidupan kita. Ada orang yang nyakitin hati kita, tempatkan dalam kisah ini. Ya, ayatnya itu di surat An-Nur, ya, surat ke-24 ayat 22. Ya. Kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyuta ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Ini kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika anak putri tercinta beliau itu difitnah, sekota Madinah menfitnah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, difitnah bahwa Aisyah itu sudah berbuat selingkuh dan berzina. Coba bayangkan, tokoh utamanya agama kita ini dituduh seperti itu. Dan nggak ada bukti CCTV, nggak ada gitu. Tapi itu cepat menyebar sekota Madinah, sampai Aisyah itu minta pulang ke rumah ayahnya saking nggak kuatnya. Dan Rasulullah SAW tuh nggak punya bukti juga, hanya yakin aja istrinya nggak selingkuh, tapi nggak punya bukti untuk mengkanter berita hoax itu. Sampai pulang nangis sebulan penuh. Nangis sampai kurus, ya, sampai kurus itu. Dan ada orang yang ikut menyebarkan berita bohong itu, namanya Mistoh, ya, namanya Mistoh. Ya. Siapa Mistoh ini? Orang yang kehidupannya itu dijamin dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak sakit hatinya? Orang yang dibantu setiap bulan, dibantu kehidupannya, ikut menyebarkan berita bohong tentang putrinya, bahkan juga istri Rasulullah SAW. Maka ayat ini menceritakan tentang hal itu. Dan Allah mengingatkan, jangan begitu, ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian itu sampai bersumpah bahwa saya tidak akan memberikan bantuan lagi kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang hijrah. Saya nggak akan ngasih bantuan lagi. Karena konteksnya tadi, nyakitin saya kok, kenapa harus dibantu gitu? Udah aja diputus, udahan aja gitu. Ayat ini menegur, tapi tidak menyebut nama, ya. Tidak menyebut nama, supaya kita mengambil itu sebagai, ya, ajaran bimbingan untuk diri kita. Kita pasti ngalami ada orang-orang yang kita itu ngebantu mereka tapi nyakitin, ya. Dan Allah, jangan berhenti, kata Allah, jangan berhenti membantu orang ini, jangan berhenti ngasih sedekah pada orang ini, ya. Maka kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian itu tidak suka sekiranya Allah itu mengampuni kalian? Luar biasa, ya.
Silahkan bayangkan siapa yang nyakitin kita, kemudian kita sulit memaafkannya. Ya, apakah ada seorang anak disakiti oleh orang tuanya, susah memaafkan. Ingat ayat ini gitu. Memaafkan memang tidak mudah, berat banget, tapi janjinya itu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu nggak suka Allah akan mengampunimu gitu? Dengan memberikan lapang dada, menghapus semua sakit hatinya itu. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi itu lagi-lagi di situ ya, perintahnya itu masih di ayat tentang Abu Bakar ini, wal ya'fu, kasih al-afu, wal yasfahu, berikan lembaran yang baru yang warnanya putih, tidak ada setitik noda pun. Hapus kesalahan itu, berikan lembaran yang baru, artinya komunikasi lagi, nyambung lagi. Tidak hanya berhenti menghapus, melupakan, tapi disambung lagi, diberikan lembaran yang baru untuk kita isi bersama. Sadaqallah. Luar biasa ini ya. Jadi betapa besarnya nilai doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu. Ya. Karena orang yang bisa menjadi pemaaf, maka ini memiliki sifat Allah. Kalau Allah mulia, maka orang yang pemaaf ini juga akan mulia. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, begitulah. Kemudian juga mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik, itu juga pasti akan memberikan bagaimana contoh memberikan al-afu itu. Bagaimana Rasulullah ngasih contoh memberikan maaf itu, al-afu itu. Ada dalam Quran, itu di surat Ali Imran, ayat 133, 134, 135. Ali Imran ini, jamaah rahimakumullah, adalah salah satu sebagiannya itu isinya tentang catatan perang Uhud. Catatan perang Uhud. Di mana dalam perang Uhud ini Rasulullah SAW mengalami bagaimana pamannya yang sangat dia cintai, Hamzah radhiyallahu anhu, terbunuh ya dengan cara curang gitu. Jadi bukan berhadapan langsung, tapi ditarget. Ada ahli tombak budak namanya Wahsy. Dia ngincer, dia nggak ikut perang, tapi khusus mendapatkan misi dari Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan itu, untuk ya membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini melatih keahliannya untuk melempar tombak 5 meter, mencapai target sampai sekian meter, selalu ketemu target. Dia incer itu Hamzah, kemudian dilempar tombaknya pas, sekali lempar kemudian syahid. Tapi kematian ini tidak cukup membalaskan sakit hatinya Hindun. Dicari mayatnya, ketika ketemu dimutilasi, dipotong-potong, kemudian dibedah perutnya, dimakan hatinya. Maka Rasulullah SAW ketika menemukan jasad pamannya ini, sedihnya luar biasa. Manusiawi kalau Rasulullah marah, dan Rasul sampai berjanji mengungkapkan, sekiranya ada kesempatan dari Allah untuk berperang lagi dengan orang-orang musyrik itu, maka akan aku balas ini dengan 30 kematian orang musyrik itu. Manusiawi, dan itu kebayang bagaimana kemarahan Rasulullah, kesedihan Rasulullah SAW itu, sakit hatinya bagaimana itu. Maka ayat ini 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam mencari ampunan dari Rabb kalian dan juga mendapatkan surga. Lihat, ampunan disebut lebih awal daripada surga, ya.
Jadi ini yang harus kita kejar juga, lebih besar lagi semangat untuk mengejar ampunan Allah. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Puasa tujuannya takwa. Ternyata ada juga jalan takwa itu dalam jihad. Takwa itu nanti dalam sikap. Nah, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Ayat 134-nya menjelaskan, alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra. Pertama, orang-orang yang menginfakkan, ya, baik di waktu lapang ataupun sempit. Ini nomor satu. Kenapa infak duluan? Kenapa infak duluan ya orang bertakwa? Dalam konteks perang Uhud itu menunjukkan ketamakan, kerakusan manusia itu. Sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jangan turun dari bukit Uhud apapun yang terjadi. Maka ketika ronde 1 itu, ya, orang-orang Quraisy itu dipukul mundur, meninggalkan ghanimah, harta yang dibawa oleh mereka itu. Ya. Maka ini pasukan pemanah yang di bukit Uhud ini turun, padahal dilarang oleh Rasulullah. Jadi ada tabiat manusia yang rakus itu yang harus dibersihkan. Maka orang bertakwa itu yunfikuna fis sarra wad dharra. Ini obat, ya. Yang kedua adalah wal kadhimina al ghaib. Ya. Jadi orang-orang yang menahan amarahnya. Wal kadhimina al ghaib. Kadhimin itu ibarat wadah, ya, penuh dengan air, supaya tidak tumpah, ditutup rapat. Itu kazimin. Wadah yang sudah penuh ditutup, itu kazimin. Nah, sekarang penuhnya dengan apa? Al-ghaib. Al-ghaib itu marah yang sudah sampai ke sini. Ya. Al-ghaib itu amarah yang besar. Jadi Rasulullah itu sudah sampai puncaknya seperti itu. Tapi tidak membudal keluar begitu. Wal kadhiminal ghaib, ditahan gitu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wal afina anin nas. Afin ini orang yang ngasih al-afwa. Afina anin nas, menghapus, melupakan, mencabut sampai ke akar-akarnya. Masya Allah. Makanya ketika Wahsy itu masuk Islam, tadi yang penombak itu, Rasulullah ya bisa menerima tapi nggak menjawab salamnya. Tetap silahkan sholat tapi nggak mau menoleh kepadanya. Ya, kepada Hindun juga silahkan masuk Islam. Ya, wal afina anin nas, dihapus. Tapi kata Allah masih ada satu tingkatan lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa maksudnya itu? Bukan informasi bahwa Allah itu yuhibbul muhsinin, bukan hanya itu. Tapi naikkan dong level kamu gitu. Kalau sudah memaafkan, maka tidak hanya membuka lembaran putih yang baru, tapi berbuat baik. Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi konteks ayat ini berbuat baiknya kepada orang yang nyakitin. Setelah memaafkan, disambungkan ya, komunikasinya, silaturahimnya, dikasih gitu. Ya, ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jamaah rahimakumullah, ini jadi al-afwa ini tidak hanya doa supaya kita dihapus oleh Allah, tapi mari kita jadikan sebagai sikap, menjadi akhlak buat kita semua. Ya, sehingga nanti kehidupan kita tuh akan damai, tenang, gak ada penyakit hati yang nanti akan membuat fisik kita juga banyak masalah, karena hati kita dibuat bersih sebersih-bersihnya dengan sikap al-afu itu. Semoga Allah membantu kita untuk hal itu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.